Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita semua dapat diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran daring dari awal sampai dengan selesai. Oke, untuk materi pertemuan daring kita hari ini membahas tentang pemakaian tanda baca berdasarkan EPI atau Ejaan Bahasa Indonesia. Di dalam materi ini ada beberapa tujuan yang nantinya agar teman-teman mahasiswa semua bisa melambungnya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami cara pemakaian tanda baca sesuai dengan EPI atau Ejaan Bahasa Indonesia. Yang kedua, mahasiswa dapat menerapkan dalam pembuatan laporan-laporan, menulis akademik, meliputi, menulis makalah, artikel, skripsi, dan lain-lain yang sesuai dengan EPI atau Ejaan Bahasa Indonesia ya. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh berkaitan dengan materi kita hari ini, terlebih dahulu kita memahami definisi dari tanda baca. Menurut Goris Geraf dalam buku Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Berbahasa Indonesia, tanda baca adalah tanda-tanda atau gambar-gambar yang menggambarkan unsur suprasemental dalam tutur untuk memudahkan pembaca mengikuti jejak bahasa lainnya. Jadi definisi tanda baca menurut Goris Geraf itu adalah tanda atau gambar-gambar yang menggambarkan unsur suprasemental. Unsur suprasemental itu adalah berkaitan dengan bunyi atau fonem ya, dalam tutur untuk memudahkan pembaca mengikuti jejak bahasa lainnya. Jadi dengan adanya tanda baca, otomatis pembaca akan bisa memahami arti dari makna bahasa tersebut, bisa berkaitan kata, kalimat, dan paragraf. Itu definisi tanda baca menurut Goris Geraf. Oke, kita masuk pembahasan materi pada pertemuan kali ini tentang pemakaian tanda baca berdasarkan EPI ya. Itu ada 15 jenis. Yang pertama tanda titik, yang kedua tanda koma, ketiga tanda titik koma, keempat tanda titik dua, kelima tanda hubung, keenam tanda pisah, ketujuh tanda tanya, ke-8 tanda seru, ke-9 tanda elipsis, ke-10 tanda petik, ke-11 tanda petik 1, ke-12 tanda kurung, ke-13 tanda kurung siku, ke-14 tanda garis miring, dan terakhir 15 tanda penyingkat. Oke, dari masing-masing jenis tersebut mari kita bahas satu persatu. Mulai nomor 1 ada tanda titik. Tanda titik ini ada 5 fungsi ya. Yang pertama, bisa dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Contoh, mereka duduk di sana ya. Jadi tanda titik ini bisa dipakai pada akhir kalimat pernyataan ya. Jadi ketika ada kalimat pernyataan dalam kalimat atau paragraf itu harus memakai tanda titik seperti contoh tersebut. Yang kedua, dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagan ikhtisar atau daftar. Contoh A.1 kondisi kebasahan di Indonesia dan seterusnya ya. Catatan, tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung atau tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran dari digital yang lebih dari satu angka dalam satu tabel bagan grafik atau gambar ya. Contoh A kecil tutup kurung identitas nasional bagan 1 struktur organisasi. Jadi poin yang kedua ini tanda titik bisa dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagan ikhtisar ya. Akan tetapi ketika penulisannya itu pakai tanda kurung, tanda titik itu tidak bisa dipakai lagi seperti contoh yang kedua tadi ya. Terus yang ketiga, bisa dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contoh pukul 13.00 WIB. Jadi tanda titik yang ketiga itu bisa dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Terus fungsi yang keempat bisa dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisannya yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Oke, untuk poin keempat ini teman-teman mahasiswa sekalian mungkin sering kali menjumpai di dalam pembuatan makalah ya, dimana pembuatan makalah itu yang lampiran paling akhir itu ada daftar pustaka. Nah, untuk penulisan daftar pustaka yang sesuai dengan EPI itu harus menggunakan tanda titik setelah nama penulis, setelah tahun, setelah judul, dan setelah tempat terbit. Contoh Sanjaya, Wina, 2014, media komunikasi pembelajaran, Jakarta, 2, Kencana,
Prenada Media Group titik ya. Jadi masing-masing di situ ada tanda titik kecuali di awal kata nama itu, karena untuk nama itu harus pakai koma pemisahan nama ya. Terus yang 5 atau fungsi yang kelima adalah bisa dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau menunjukkan kelipatan jumlah. Contoh, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau ya. Catatan, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan yang tidak menunjukkan jumlah. Contoh, dia lahir pada tahun 1990 di Bandung. Jadi poin yang terakhir ini, tanda titik bisa dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau menunjukkan kelipatan jumlah ya. Seperti contoh tadi ya, ketika ada angka yang menunjukkan kata jumlah berarti harus diberi tanda titik. Tapi kalau angka tidak menunjukkan kata jumlah berarti tidak wajib menggunakan tanda titik. Itulah kelima fungsi daripada tanda titik sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut nomor 2. Ada tanda koma. Tanda koma ini juga banyak sekali fungsinya ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, bisa dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contoh, buku, majalah dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Jadi fungsi yang pertama daripada tanda koma itu bisa dipakai di antara unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Yang kedua, dipakai sebelum kata penghubung seperti tapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Contoh, saya ingin membeli kamera tetapi uang saya belum cukup. Jadi tanda atau fungsi tanda koma yang kedua itu bisa dipakai sebelum kata hubung ya. Kata hubung seperti, tetapi, melainkan, dan sedangkan, seperti contoh tersebut. Oke, yang ketiga, bisa dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contoh, kalau diundang saya akan datang. Catatan, tanda koma tidak bisa dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Contoh, saya akan datang kalau diundang. Jadi poin ketiga itu, tanda koma bisa dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induknya. Akan tapi ketika induk kalimat mendahului anak kalimat, tanda koma tidak bisa dipakai ya, seperti contoh tadi. Selain itu masih banyak lagi contoh berkaitan dengan anak kalimat mengikuti induk kalimatnya. Terus poin yang keempat, dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Contoh, orang tuanya kurang mampu, meskipun demikian anak-anaknya berhasil menjadi sarjana. Nah, jadi untuk poin keempat ini beda dengan poin kedua ya, meskipun notabene sama-sama konjungsi atau kata hubung, akan tetapi yang poin keempat ini tanda koma itu dipakai di belakang kata hubung antar kalimat ya, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Nah, ciri-cirinya itu tadi ya. Kalau yang kedua itu kata hubung dalam kalimat majemuk setara itu ada 3 ya, seperti tapi, melainkan, dan sedangkan. Kalau yang keempat tadi kata hubung atau konjungsi yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lain, itu ada oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Itu perbedaannya dari masing-masing konjungsi atau penempatan tanda koma di dalam konjungsi atau kata hubung. Terus poin kelima, dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, atau kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, di, atau nak. Contoh, oh begitu. Jadi tanda koma yang poin kelima itu bisa dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru ya, yang menggunakan kata oh, ya, wah, aduh, atau hai, atau kata yang bisa yang memakai sapaan seperti bu, di, atau nak, dan lain sebagainya. Nomor 6 atau poin ke-6, tanda koma bisa dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat ya. Jadi ketika kita nulis makalah itu ada petikan langsung, maka sebelum petikan langsung itu harus memakai atau tanda pisahnya adalah harus memakai tanda koma. Contoh, kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini, titik. Terus nomor 7, dipakai di antara nama alamat, bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri
yang ditulis berurutan. Contoh, Saudara Abdullah, Jalan Kayu Manis 18, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Mataram, Jakarta. Ya, jadi tanda koma yang poin 7 ini bisa dipakai di antara nama alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis secara berurutan. Oke, kita lanjut lagi. Fungsi yang ke-8, tanda koma bisa dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka ya. Nah, ini berkaitan dengan poin yang ke sebelumnya tadi, bahwasanya penulisan daftar pustaka selain memakai titik juga memakai tanda koma. Di mana letaknya itu? Letakkan tanda koma itu di antara susunan nama pengarang di awal penulisan daftar pustaka. Contoh, Gunawan, Ilham. Nah, jadi itu harus memakai tanda koma untuk memisahkan suku kata pengarang tersebut, karena di dalam penulisan daftar pustaka itu suku kata air harus diletakkan di awal ya, jadi dibalik itu penulisan daftar pustakanya. Jadi penulisannya adalah Gunawan, Ilham titik 2018 titik Kamus Politik Internasional titik Jakarta T2 Restu Agung. Oke, poin yang ke-9 bisa dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Nah, ini untuk teman-teman mahasiswa semua, biasanya ketika kita menulis makalah pasti ada istilah atau namanya catatan kaki, itu terletak di bagian bawah sendiri ya, untuk rujukan dari mana teori yang kalian kutip dalam makalah tersebut. Contoh, Sultan Takdir, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, Jilid 2 Jakarta T2 Pustaka Rakyat, 2015, halaman 28. Jadi untuk penulisan catatan kaki ini berbeda dengan penulisan daftar pustaka ya. Kalau daftar pustaka tadi identik dengan menggunakan tanda titik, tapi pada catatan kaki ini identik dengan menggunakan tanda koma ya. Terus yang ke-10, dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga atau marga. Jadi untuk yang nomor 10 ini, tanda koma bisa dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga atau marga. Contoh, Bambang Irawan, S.E. Jadi Bambang Irawan sarjana ekonomi. Terus yang terakhir 11, bisa dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contoh, 750 rupiah ya. Yang terakhir adalah bisa dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dalam angka. Itulah beberapa fungsi daripada tanda koma. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Yang ketiga ada tanda titik koma ya. Tanda titik koma itu ada 3 fungsi. Yang pertama bisa dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Contoh, ayah menyelesaikan pekerjaan titik koma, ibu masak titik koma, dan adik belajar. Jadi tanda titik koma yang pertama itu bisa dipakai sebagai pengganti kata hubung ya, untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain. Jadi nggak harus pakai konjungsi tadi, bisa pakai tanda titik koma. Terus yang kedua, dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa ya. Klausa itu satuan bahasa yang terdiri dari subjek dan predikat dan berfungsi menjadi kalimat ya. Tapi kedudukan dari klausa itu di bawah daripada kalimat, karena struktur dari klausa itu belum lengkap seperti kalimat ya. Kalau kalimat itu ada subjek, predikat, dan objek atau ditambah keterangan bisa ya. Jadi untuk klausa ini hanya subjek dan predikat, akan tapi bentuk klausa ini akan berpotensi menjadi sebuah kalimat. Contoh, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. berkewarganegaraan Indonesia, yang 2. berijazah sarjana S1, dan 3. berbadan sehat, dan seterusnya. Jadi tanda titik koma ini bisa dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Terus yang ketiga, dipakai untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma ya. Contoh, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, titik koma, baju, celana, dan kaos, titik koma, pisang, apel, dan jeruk. Jadi
Tanda titik koma yang terakhir bisa dipakai untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Itulah ketiga fungsi daripada tanda titik koma. Terus nomor 4, tanda titik 2. Tanda titik 2 ini ada 5 fungsi. Yang pertama, bisa dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contoh, hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, hidup atau mati. Ya, itu poin pertama, fungsi daripada tanda titik koma. Bisa dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Yang kedua, tanda titik 2 tidak bisa dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap atau mengakhiri pernyataan. Contoh, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, bisa dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian atau penggambaran. Contoh, Ketua (2) Ahmad Wijaya, Sekretaris (2) Siti Aryani, Bendahara Aulia Arumi. Jadi tanda titik 2 bisa dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian atau penggambaran. Terus keempat, dipakai dalam naskah drama sudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Ya, contoh, Ibu bawa koper ini, Nak. Jadi tanda titik 2 ini biasa digunakan dalam naskah drama ya, ketika percakapan antara pelaku atau tokoh itu biasanya menggunakan tanda titik 2, atau setelah nama tokoh atau pelaku itu menggunakan bentuk titik 2 atau tanda baca titik 2. Terus yang kelima, bisa dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman surat dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Contoh, surat Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 5. Oke, itulah 5 daripada fungsi tanda titik 2. Kita lanjut yang kelima, ada tanda hubung. Bentuknya seperti itu ya, strip, tapi bentuknya pendek. Tanda hubung ini ada 7 fungsi. Yang pertama, dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Contoh, di samping cara lama diterapkan juga cara baru. Jadi ketika teman-teman mahasiswa sama nulis, entah itu tulis tangan maupun tulis dengan laptop, itu ketika nulis kalimatnya belum selesai, cuman terpenggal karena barisnya sudah habis, maka harus menggunakan tanda hubung untuk penghubung ketika katanya itu belum selesai ditulis dalam barisan tersebut. Yang kedua, dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Contoh, anak-anak. Jadi tanda hubung bisa dipakai untuk menyambung unsur kata ulang ya. Yang ketiga, dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Contoh, tanggal 18 bulan 8 2018 atau kata panitia. Itulah fungsi tanda hubung yang ketiga. Terus yang keempat, dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Contoh, berevolusi ya. Yang kelima, dipakai untuk merangkai dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital ya. Contoh, se-Indonesia, dengan angka. Contoh kedua, angka dengan an. Contoh, tahun 1950-an. Kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Contoh, di SK kan. Kata dengan kata ganti Tuhan. Contoh, ciptanya. Huruf dan angka. Contoh, S1. Kata ganti kumudannya dengan singkatan yang berupa huruf kapital, KTP-mu ya. Jadi itulah fungsi tanda hubung yang poin kelima. Silakan teman-teman mahasiswa dipahami contohnya satu-satu ya, sesuai dengan kriterianya. Yang keenam, bisa dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Jadi ketika nulis bahasa Indonesia itu digabung dengan unsur bahasa daerah maupun bahasa asing, maka diikuti dengan tanda hubung ya. Contoh, di backup. Terus yang ketujuh terakhir, bisa dipakai untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan ya. Contoh, kata pasca berasal dari bahasa Sanskerta. Itulah ketujuh fungsi daripada tanda hubung. Oke, kita lanjut nomor 6.
ada tanda pisah. Nah, untuk tanda pisah ini tandanya itu persis dengan tanda hubung tadi, akan tapi ukurannya kalau tanda pisah ini agak panjang atau lebih panjang, kalau tanda hubung tadi lebih pendek. Oke, kita lihat fungsinya. Yang pertama, bisa dipakai untuk membatasi penyisipan atau penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contoh, kemerdekaan bangsa itu, tanda pisah, saya yakin akan tercapai, tanda pisah lagi, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Jadi tanda pisah yang pertama bisa dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Yang kedua, dipakai untuk menegaskan adanya keterangan oposisi atau keterangan yang lain. Contoh, Soekarno-Hatta, proklamator kemerdekaan RI, diabadikan menjadi nama bandar udara internasional. Yang terakhir, bisa dipakai di antara dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Contoh, tahun 2010 tanda pisah 2013 dan Jakarta tanda pisah Bandung. Contoh yang pertama, tahun 2010 itu strip 2013 mempunyai arti sampai dengan, Jakarta Bandung juga mempunyai arti sampai ke. Itulah ketiga fungsi daripada tanda pisah. Oke, nomor 7 ada tanda tanya. Ada dua fungsi daripada tanda tanya. Yang pertama, bisa dipakai pada akhir kalimat tanya. Contoh, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati, tanda tanya. Jadi fungsi daripada tanda tanya yang pertama bisa dipakai di akhir kalimat tanya, ya. Jadi harus memakai tanda tanya. Yang kedua, bisa dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Jadi fungsi tanda tanya yang terakhir atau yang kedua bisa dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya, ya. Oke, kita lanjut. Yang ke-8 ada tanda seru. Itu tanda seru bisa dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. Contoh, mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia, tanda seru. Ya, itulah fungsi daripada tanda seru. Terus nomor 9 ada tanda elipsis, ya, titik 3. Tanda elipsis ini fungsinya yang pertama bisa dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contoh, penyebab kemerosotan titik akan diteliti lebih lanjut. Jadi tanda elipsis ini bisa dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan itu ada bagian yang dirumbangkan atau dihilangkan. Itu harus menggunakan tanda elipsis atau tanda titik 3. Terus di sini ada catatan bahwasanya tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi, dan jika di akhir kalimat diikuti oleh tanda titik. Jadi jumlah titik ada 4 buah. Jadi catatan untuk tanda elipsis atau titik 3 ini ketika menuliskan dalam kalimat itu harus sebelum atau setelah tanda tersebut harus diberikan tanda spasi atau jarak daripada kalimat atau kata yang mengikutinya atau yang mendahulunya. Dan ketika tanda elipsis ini terletak di akhir kalimat, maka dikasih tanda titik yang artinya jumlah titiknya menjadi 4 buah titik. Yang terakhir, bisa dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Contoh, menurut saya titik seperti titik bagaimana Bu. Jadi tanda elipsis yang terakhir bisa dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Itulah masing-masing fungsi daripada tanda elipsis. Oke, kita lanjut nomor 10. Ada tanda petik, ya. Tanda petik ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahan tertulis lain, ya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa ketika ketika menulis makalah itu ada pengutipan, itu harus menggunakan tanda petik atau kutipan langsung itu harus menggunakan tanda petik. Contoh, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Jadi harus disertakan tanda petik untuk penandaan bahwasanya kalimat tersebut hasil dari kutipan langsung dari pembicaraan atau naskah atau bahan tertulis lainnya. Yang kedua,
bisa dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contoh, film Ainun dan Habibie merupakan kisah nyata yang diangkat dari sebuah novel. Makalah pembentukan insan cerdas, kompetitif, menarik perhatian para seminar. Jadi tanda petik bisa dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, dan atau bab daripada buku. Yang ketiga, dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contoh, dilarang memberikan amplop kepada petugas. Ya, ketika menulis kalimat yang mempunyai arti khusus itu harus memberikan tanda kutip. Seperti contoh di situ ada kata amplop, itu bisa berarti amplop ya amplop seperti itu bentuknya, atau amplop yang mempunyai arti menyogok ya, atau memberi uang kepada para petugas. Itulah ketiga fungsi daripada tanda petik. Terus yang ke-11 ada tanda petik 1 ya. Tadi ada tanda petik 2, yang sekarang adalah tanda petik 1. Itu fungsi yang pertama dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain ya. Contoh, kita bangga karena lagu Indonesia Raya berkumandang di arena Olimpiade itu, kata Ketua KONI. Jadi fungsi tanda petik 1 itu bisa dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Yang kedua, bisa dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Contoh, tergugat ya yang tergugat. Jadi tanda petik 1 itu bisa dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan ya. Tergugat itu mempunyai atau memiliki arti yang tergugat dan lain sebagainya. Itulah fungsi daripada tanda petik 1. Yang kedua, tanda kurung ya. Tanda kurung ini ada 4 fungsi. Yang pertama, dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contoh, dia memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM ya. Yang kedua, bisa dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contoh, keterangan itu lihat tabel 10 menunjukkan arus perkembangan baru pasar dalam negeri. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa bisa atau pernah melihat penulisan seperti ini ya. Penulisan di dalam kalimat ada tanda kurung, itu menunjukkan bahwasanya tanda kurung itu dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian dari kalimat utama tersebut. Yang ketiga, dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Contoh, dia berangkat ke kantor selalu menaiki bus Transmusi. Jadi tanda kurung yang ketiga bisa dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya itu di dalam teks dapat dihilangkan maupun dimunculkan. Contoh, itu kata bus itu bisa dipakai dan juga bisa dihilangkan. Kalau dipakai itu harus menggunakan buka kurung, dan ketika tidak dipakai berarti dihilangkan semuanya, baik tanda kurungnya maupun kata bus tadi. Yang keempat, bisa dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Contoh, faktor produksi menyangkut A, bahan baku, B, biaya produksi, dan C, tenaga kerja ya. Itulah masing-masing fungsi daripada tanda kurung. Terus nomor 13 ada tanda kurung siku ya. Siku bentuknya lurus terus membelok ke kanan maupun kiri. Itu ada 2 fungsi. Yang pertama, dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain ya. Contoh, penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi ketika teman-teman mahasiswa semua menulis makalah, mau ngutip teori dari buku atau pengarang yang terdapat dalam buku, itu ketika menemukan kata atau kalimat yang salah bisa ditulis ulang menggunakan tanda kurung. Artinya apa? Artinya tanda kurung siku itu menunjukkan bahwasanya kalimat atau kata yang terdapat dalam buku tersebut kurang tepat atau salah ya. Yang kedua, dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Contoh, bersamaan kedua proses itu
perbedaannya dibicarakan dalam bab 2. Lihat halaman 35 sama 38, perlu dibentangkan di sini. Oke, itulah masing-masing fungsi daripada tanda kurung siku. Yang ke-14 adalah tanda garis miring. Itu ada 3 fungsi. Yang pertama, bisa dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Contoh, nomor 7 garis miring PK garis miring 2 garis miring 2020 tahun ajaran 2020 garis miring 2021. Jadi tanda garis miring fungsi yang pertama adalah bisa dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim ya. Terus fungsi yang kedua bisa dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap ya. Jadi fungsi tanda garis miring yang kedua bisa dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Contoh, mahasiswa garis miring mahasiswi itu garis miring mempunyai makna dan buku dan atau majalah, buku dan majalah, atau buku atau majalah. Harganya Rp1.000 garis miring lembar, itu mempunyai arti harganya Rp1.000 setiap lembar. Yang ketiga, bisa dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contoh, dia sedang menyelesaikan hutangnya di bank. Ngapa kok huruf H itu diberi garis miring? Karena perlu kita ketahui bahwasanya utang itu kata bakunya adalah utang tanpa ada huruf H ya. Jadi ketika kita lihat di dalam karangan seorang itu ada huruf atau kata yang tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau tidak sesuai dengan tata bahasa atau tidak baku ya, itu bisa ditandai dengan garis miring, menandakan bahwasanya kata atau hurufnya bisa menandakan salah atau bisa dibuang ya. Itulah ketiga fungsi daripada tanda garis miring. Terus terakhir ada tanda penyingkat atau apostrof ya, itu tanda petik 1 di atas ya. Itu bisa dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contoh, dia kan kusurati, kan mempunyai makna atau arti akan. Itulah tanda penyingkat atau apostrof ya. Oke, kita masuk untuk pembahasan hari ini mungkin cukup sampai di situ ya, sampai dengan poin ke-15 tadi berkaitan dengan tanda baca yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Oke, untuk menu tugas silahkan teman-teman mahasiswa semua lihat di forum diskusi WA kelas kita ya. Di situ ada soal atau tugas yang berkaitan dengan materi kita hari ini atau pertemuan kita hari ini. Silahkan diikuti sesuai dengan instruksi tugas tersebut ya. Untuk ketentuan masing-masing soal ada di keterangan bawahnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk video-video materi selanjutnya akan saya kirim di link yang akan datang atau di pertemuan yang akan datang. Oke, baik, terima kasih untuk teman-teman mahasiswa sekalian. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.